saya sedang berada di Masjid Istiqlal. Sobat Nemtas, kali ini saya sedang berada di Masjid Istiqlal, merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Ada yang udah tahu belum sejarah Masjid Istiqlal? Halo Sobat Nemtas, kembali lagi dalam program Fitur episode pertama dengan mengangkat tema mengulik sejarah di balik berdirinya Masjid Istiqlal Jakarta. Jadi, kenapa kita pilih Masjid Istiqlal ini teman-teman? Karena Masjid Istiqlal ini salah satu masjid terbesar kelima di dunia. Kalau kita ngomongin Masjid Istiqlal, harus dimulai dari lokasi dulu teman-teman. Lokasinya dulu itu adalah bekas benteng Citadel punyanya Belanda. Benteng Citadel itu ada tamannya teman-teman. Tamannya itu besar, jadi luasan area sekitar 9,5 hektar. Taman Wilhelmina namanya. Nah, itu buatannya Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1834. Istiqlal dalam bahasa Indonesia itu artinya merdeka. Nah, Presiden Soekarno ini memilih lokasi ini untuk melambangkan merdeka melawan penjajah, teman-teman. Beliau juga memilih tempat ini karena di depan itu teman-teman bisa lihat itu. Nah, itu gereja katedral. Jadi nantinya diharapkan kalau kerukunan umat di Indonesia itu akan selalu terjaga karena lokasinya itu berseberangan langsung sama gereja katedral umat Katolik. Kita mau cerita sedikit. Jadi, sekitar 1944 banyak ulama-ulama besar dan banyak pemuka-pemuka agama muslim yang datang menuju ke kediamannya Pak Karno di Pegangsaan 56. Dan ketika itu mereka bilang kalau mereka sudah mengumpulkan uang sebanyak 500.000. Tapi 500.000 zaman itu belum besar banget dan udah banyak dari daerah-daerah yang mau menyumbangkan kayu, genteng kapur untuk ngebikin satu masjid yang besar di Jakarta. Nah, saat itu Pak Karno gak langsung mengiyakan, tapi beliau menyampaikan ide besarnya tentang sebuah masjid jami di Jakarta. Pak Karno waktu itu bilang, kalau mau bikin satu masjid di Jakarta itu gak bisa pakai sumber daya yang terbatas teman-teman. Gak bisa sekedar dibangun pakai kayu dan genteng dengan alasannya nanti masjidnya cepat lapuk dan cepat hancur. Nah, dalam pertemuan itu Pak Karno bilang ke ulama-ulama besar itu, marilah kita membangun satu masjid yang tahan oleh cakaran massa sehingga harus kuat sampai 1.000 atau 2.000 tahun dan tetap kokoh dibangun dari besi dan beton. Dan dengan pintu utamanya terbuat dari terumbu yang akhirnya berpuluh-puluh tahun kemudian dijadikan bahan material utama dari Masjid Istiqlal. Dia juga bilang kalau kita jangan bikin masjid yang seperti di Sukabumi ataupun Cianjur atau Cipanas, karena ini adalah Masjid Jami Jakarta. Seperti yang teman-teman tahu, masjid ini disahkan pada 17 tahun yang lalu dan ada dua pemerintahan yang berbeda untuk membuatnya. Dari pemerintahannya Pak Soekarno jadi pemerintahannya Pak Soeharto. Masjid Istiqlal terletak di Jalan Taman Wijaya Kusuma, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Masjid Istiqlal ditopang 12 tiang sesuai tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada 12 Rabiul Awal 1961. Lalu ada 4 lantai balkon dan 1 lantai dasar. Total 5 lantai itu melambangkan 5 rukun Islam, jumlah sholat wajib dalam sehari dan jumlah sila dalam Pancasila. Bangunan utama dimahkotai 1 kubah besar berdiameter 45 meter dan ditopang 12 tiang.
Masjid Istiqlal mempunyai daya tampung sekitar 200.000 jamaah. Masjid ini memiliki gaya arsitektur formalisme baru dan internasional, dengan dinding dan lantai berlapis marmer, dihiasi ornamen geometrik dan baja anti karat. Sekian tentang sejarah Masjid Istiqlal. Semoga bermanfaat. See you.